Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat, dan santun. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak benda, yaitu konsep gerak lurus. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian gerak, 2. Jarak dan perpindahan, 3. Kelajuan dan kecepatan, 4. Pengertian gerak lurus, 5. Gerak lurus beraturan atau GLB, dan 6. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Apa itu titik acuan? Titik acuan adalah posisi awal benda. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada seorang anak kecil mendorong sebuah keranjang dari pohon menuju ke rumah. Apakah dikatakan bergerak? Iya. Anak dan keranjang ini dikatakan bergerak karena pindah posisi dari pohon ke rumah. Namun apabila anak ini kembali ke pohon, maka anak ini tidak dikatakan bergerak karena posisinya tetap berada di titik semula, yaitu di pohon. Macam-macam gerak. Berdasarkan lintasannya, gerak dibedakan menjadi 3, yaitu gerak lurus. Gerak yang lintasannya berupa garis lurus, mobil yang sedang melaju di jalanan. Kemudian yang kedua ada gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berupa lingkaran, misalnya gerak jarum jam. Dan yang ketiga adalah gerak parabola, adalah gerak yang lintasannya berupa parabola atau setengah lingkaran, misalnya bola yang ditendang menuju ke gawang. Nah, pada pertemuan ini tidak kita bahas semuanya, namun yang kita pelajari satu yaitu gerak lurus. Sebelum kita lanjut mengenal apa itu gerak lurus, akan kita pelajari dulu besaran-besaran yang terlibat di dalam gerak lurus. Yang pertama adalah jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak berjalan dari rumah atau titik A menuju ke sekolah atau titik B. Namun kemudian dia berbalik arah ke toko atau ke titik C. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh oleh anak tersebut? Jarak yang ditempuh oleh anak tersebut bisa kita cari dengan rumus AC sama dengan AB ditambah BC. Karena AB sama dengan 500 meter dan BC sama dengan 100 meter, maka diperoleh 600 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 600 meter. Seluruh lintasan dihitung dari A ke B 500 tambah B ke C 100. Ini jarak. Adalah perpindahan. Perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Dengan ilustrasi yang sama, posisi awal anak adalah di rumah atau di titik A, dan posisi akhirnya adalah di titik C atau di toko. Sehingga perpindahan sama dengan AC, sama dengan AB dikurangi BC. AB dikurangi BC. Mengapa dikurangi? Karena berbalik arah. Jadi yang dihitung hanya titik A sampai C.
Sehingga diperoleh AB sama dengan 500 dikurangi BC sama dengan 100 diperoleh 400 meter. Jadi perpindahan yang ditempuh adalah 100 meter. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kelajuan? Kelajuan adalah jarak tempuh benda tiap satuan waktu. Rumusnya V sama dengan delta S per T, di mana V sama dengan kelajuan satuannya meter per sekon, delta S sama dengan jarak satuannya meter, T sama dengan waktu satuannya sekon atau detik. Kelajuan merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar. Pada kendaraan bermotor, alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan disebut dengan speedometer. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan benda yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumusnya V sama dengan delta S per T. Sama ya rumusnya dengan kelajuan. Di mana V sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon, delta S sama dengan perpindahan satuannya meter, dan T sama dengan waktu satuannya sekon atau detik. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar dan arah. Pada mobil biasanya dipasang alat Global Positioning System atau dengan GPS. GPS ini berfungsi untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Nah, anak-anak, sekarang kita pelajari apa itu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita mulai untuk gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Rumus yang kita gunakan bisa V sama dengan S per T apabila mencari V, bisa S sama dengan V kali T apabila mencari S, dan T sama dengan S per V apabila mencari T. V sama dengan kelajuan atau kecepatan satuannya meter per sekon. S sama dengan jarak atau perpindahan satuannya meter. Dan T sama dengan waktu satuannya sekon. Karena pada GLB mempunyai kecepatan tetap, maka grafik GLB V terhadap T grafiknya berupa garis mendatar. Ini menunjukkan V di sini adalah tetap. Selanjutnya, apa itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan dibedakan menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Apa itu GLBB dipercepat? GLBB dipercepat adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan bertambah secara beraturan. Contohnya, semua benda yang bergerak turun. Buah mangga jatuh dari pohonnya. Atau orang yang bersepeda menuruni jalan. Kemudian ada lagi gerak mobil menjauhi lampu lalu lintas. Karena pada GLBB dipercepat kecepatannya bertambah secara beraturan, maka grafik GLBB dipercepat V terhadap T grafiknya adalah naik, V-nya bertambah.
Berikutnya, apa itu GLBB diperlambat? GLBB diperlambat adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan berkurang secara beraturan. Contoh, semua benda yang bergerak naik. Ini ada orang yang naik sepeda menaiki jalan. Kemudian orang yang sedang melempar bola ke atas. Bola yang dilempar ke atas. Kemudian ada gerak mobil mendekati lampu merah lalu lintas sehingga gerakannya adalah diperlambat. Karena kecepatannya berkurang secara beraturan, maka grafik GLBB diperlambat V terhadap T adalah turun. V-nya berkurang. Lalu apa itu percepatan? Atau ada yang menyebut juga perlambatan. Percepatan atau perlambatan adalah perubahan kecepatan dalam setiap sekon. Percepatan jika kecepatannya bertambah, perlambatan jika kecepatannya berkurang. Rumus mencari percepatan atau perlambatan adalah A sama dengan delta V per delta T. Di mana delta V bisa dicari dengan VT dikurangi V0 jika percepatan. Atau delta V sama dengan V0 dikurangi VT jika perlambatan. Dengan A sama dengan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, delta V sama dengan perubahan kecepatan satuannya meter per sekon, delta T sama dengan perubahan waktu satuannya sekon, VT sama dengan kecepatan akhir satuannya meter per sekon, dan V0 sama dengan kecepatan awal satuannya meter per sekon. Anak-anak, ayo kita selesaikan contoh soal berikut ini. Contoh soal 1, sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, bagaimana penyelesaiannya? Diketahui V0 kecepatan awal adalah 0. Kemudian VT sama dengan kecepatan akhir 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. T atau waktu sama dengan 30 sekon. Ditanyakan berapakah besar percepatannya. Kita gunakan rumus percepatan A sama dengan delta V per delta T. Karena ini adalah percepatan, maka delta V-nya sama dengan VT dikurangi V0. Jadi A sama dengan VT dikurangi V0 per AT. Kemudian kita masukkan angkanya. VT 20, V0 0, T-nya, delta T-nya 30, sehingga kita peroleh 20 per 30 sama dengan 0,67 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami mobil itu adalah 0,67 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, soal kedua, buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 10 meter per sekon, ini percepatan gravitasi. T atau waktu sama dengan 3 sekon. Ditanya kecepatan atau V. Kita gunakan rumus V sama dengan A kali T, sehingga tinggal dimasukkan. A-nya 10, T-nya 3, 10 kali 3 sama dengan 30 meter per sekon. Jadi, kecepatan kelapa selama jatuh adalah 30 sekon.
Demikian anak-anak, materi kita pada pertemuan ini yaitu konsep gerak lurus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.